Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afla Karisma Mumtazah dengan NIM STE 2021022022. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana proses data mining menggunakan Rapid Miner. Lalu saya akan melakukan klasifikasi dengan dataset transaksi GrabFood menggunakan 4 algoritma, yang mana nantinya saya akan membandingkan performa dari keempat algoritma tersebut dari yang terbaik hingga terburuk. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Sistem Basis Data Lanjut. Oke, selanjutnya kita masuk ke pemrosesan data mining. Yang pertama, kita masuk ke data yang telah disediakan, yaitu sejumlah 14.000. Nah, dari 14.000 tersebut, saya akan bagi menjadi dua dataset, yaitu 90% untuk training dan 10% untuk testing. Nah, 10% dari data ini itu sekitar 1.400. Sekarang saya akan mengambil datanya secara acak sejumlah 1.400. Nah, jika datanya sudah terpilih, kita copy, lalu kita buat file Excel baru. Kita pastekan file yang sudah di copy tersebut ke dalam file baru ini. Nah, sudah ya. Selanjutnya kita blok bagian atas, lalu kita klik insert untuk mengosongkan bagian atas. Bentar. Oke. Nah, jika sudah jadi akan seperti ini ya. Bagian sininya akan kosong. Nah, di bagian kosong ini nanti akan kita tambahkan nama label dari setiap kolom ini. Oke. Kita copy ya untuk bagian nama labelnya, biar untuk mempersingkat waktu, copy dari sini. Lalu kita pastekan di file yang awal tadi. Sebentar. Kita pastekan di sini. Nah, jika sudah akan jadi seperti ini. Selanjutnya kita save. Kita save dengan nama data set testing. Kita klik save. Nah, ini sudah jadi ya untuk data set testingnya. Oke, selanjutnya kita buat dataset untuk trainingnya. Untuk trainingnya sendiri, dalam ketentuan itu kita membutuhkan 90% dari data yang telah disediakan. Berarti 90% dari 14.000, yaitu sekitar 12.600. Nah, di sini saya akan mengambil data 12.600-nya secara acak. Oke, kita akan ambil datanya secara acak. Ini adalah data untuk data trainingnya. Jika sudah sesuai dengan apa yang dibutuhkan, kita klik save. Kita beri nama dataset training. Nah, untuk dua data
sudah saya buat. Selanjutnya kita buka dulu RapidMiner-nya. Kita klik New Process, lalu ke File, kita klik Save Process As. Oke, di sini untuk tutorial cara penyimpanan pada prosesnya. Kita klik tambah, lalu klik tambah lagi, lalu isi username lalu isi namanya sesuai dengan kebutuhan. Di situ saya menggunakan nama UAS SBDR. Jika sudah, kita ke bagian operator, kita ketik read Excel. Kita drag dan taruh di main process. Oke, selanjutnya kita klik import configuration wizard. Pilih data set training. Lalu kita klik next. Pastikan bagian ini sudah terblok semua ya teman-teman. Lalu kita klik next lagi. Next lagi. Nah, untuk bagian label rating di sini kan atribut ya. Akan saya ganti menjadi label. Setelah itu kita klik finish. Kita ke operator lagi. Kita cari multiply. Ini dia. Kita drag ke sini. Lalu multiply sendiri memiliki fungsi yaitu untuk menggandakan data supaya kita tidak perlu memasukkan datanya satu per satu. Oke, jika sudah, kita ke operator, kita cari cross validation. Nah, ini kita drag ke sini. Jika sudah, kita rename dulu di sini dengan nama decision tree. Decision. Enter. Jika sudah, tinggal kita hubungkan. Selanjutnya, kita klik pada decision tree 2 kali. Akan muncul tampilan seperti ini. Lalu kita ke operator lagi, kita cari decision tree. Nah, ini. Kita drag pada training. Jika sudah, kita sambungkan. Ke operator lagi, cari apply model. Apply model. Kita drag pada testing. Lalu kita ke operator lagi, kita cari read Excel. Read Excel sendiri untuk membaca data Excel pada data testing. Selanjutnya kita klik read Excel, kita ke import configuration wizard. Lalu kita pilih data testingnya. Next. Pastikan ya ini sudah diblok semuanya. Next. Nah, untuk bagian label rating kita ganti, yaitu pada atribut kita ganti menjadi label. Kita klik finish. Jika sudah, kita ke bagian operator lagi, kita klik performance. Performance binominal, kita drag di sini. Kita tadi sudah sambungkan ya pada decision tree. Dari
mitra mood ke mood. Nah, decision tree sendiri merupakan klasifikasi yang menentukan dengan cara membuat pohon keputusan untuk hasil substance-nya. Lalu kita sambungkan. Pada testing. Lalu kita atur pada bagian performance. Kita klik performance-nya. Kita atur pada main criterion. Lalu kita centang akurasi, classification error, lalu IUC atau optimic. Nah, jika sudah, kita kembali ke proses. Lalu kita copy pada decision tree. Lalu kita klik paste. Kita pastekan sebanyak 3 kali. Jika sudah, di bagian sini kita rename menjadi Navi Bias. Kita enter, kita klik Navi Bias, kita ganti pada training atau pada bagian decision tree, kita hapus, kita ke operator, kita cari Navi Bias. Kita sambungkan. Lalu kita kembali ke proses. Kita ke bagian 3 ini kita ganti menjadi KNN. Kita rename KNN. Kita klik 2 kali. Pada bagian training decision tree kita delete. Kita ke operator, cari KNN. Kita sambungkan. Selanjutnya kita ke menu proses. Nah, kita ke yang terakhir, kita ganti menjadi random forest. Kita ganti menjadi random forest. Kita enter, kita klik 2 kali. Seperti biasa pada training decision tree kita hapus, lalu kita ke operator, kita cari random forest, kita drag di sini, kita sambungkan, kita jika sudah kita kembali ke proses, kita sambungkan multiply dengan decision tree. Oh ya, sebentar, ini ada kesalahan, ini harusnya ke sini. Ya, kita sambungkan. Selanjutnya kita sambungkan decision tree dengan yang bagian rest. Mood dengan rest, lalu tra dengan rest, lalu F dengan rest, F dengan rest. Lalu Navi Bias juga disambungkan. KNN juga kita sambungkan. Lalu yang terakhir random forest kita sambungkan. Jika sudah terhubung semua, kita tinggal klik run.
Kita tunggu hingga proses runningnya selesai. Kita tunggu ya, ini masih dalam proses running. Oke, jika sudah selesai, kita ke performance pertama atau decision tree. Di sini kita akan melihat akurasinya. Ya, ini untuk akurasinya sejumlah 95,36%. Lalu untuk classification errornya sekitar 4,64%. Lalu untuk AUSI-nya sekitar 0,944. Kita ke performance kedua atau Navi bias. Pada akurasinya di sini ada sekitar 94,71%. Lalu pada klasifikasinya ada 5,29%. Lalu pada AUSI-nya ada sekitar 0,997. Kita ke performance ketiga atau KNN. Pada akurasinya ada sekitar 97,80%, pada klasifikasinya ada 2,20%, pada AUSI-nya ada 0,998. Selanjutnya kita ke performance keempat atau random forest. Di sini kita dapat melihat akurasinya sekitar 95,36%, pada klasifikasi errornya ada 4,64%, pada AUSI-nya sekitar 0,989. Selanjutnya, saya akan mencatat hasil dari akurasi, classification, serta AUSI-nya pada keempat algoritma. Yang pertama, decision tree. Untuk akurasinya 95,36%. Lalu untuk klasifikasinya sekitar 4,67. Untuk AUSI-nya sekitar 0,944. Kita ke Navi bias, akurasinya sekitar 94,71%. Lalu klasifikasinya ada 5,29%. Untuk AUSI-nya sekitar 0,997. Kita ke KNN, akurasinya sekitar 97,80. Untuk klasifikasinya 2,20%. Untuk AUSI-nya sekitar 0,98. Lalu kita ke random forest, akurasinya sejumlah 95,36%. Lalu klasifikasinya 4,64%. Untuk AUSI-nya sekitar 0,999. Oke, jika kita sudah mencatat hasil dari akurasi, klasifikasi, serta AUSI-nya, kita bandingkan mana yang paling terbaik dan mana yang paling terburuk. Kita mulai dari akurasinya. Yang terbaik pertama adalah KNN. Yaitu KNN dengan jumlah KNN 97,80%. Lalu yang kedua ada decision tree. Decision tree sekitar 95,36%. Dan random forest
95,36%. Lalu yang ketiga ada Navi bias sekitar 94,71. Navi bias 94,71%. Ya, ini untuk urutan akurasi terbaik. Pertama ada KNN dengan total 97,80%, kedua ada decision tree sekitar 95,36% dan random forest sekitar 95,36%. Yang ketiga ada Navi bias yaitu sekitar 94,71%. Nah, di sini berarti akurasi terbaiknya adalah KNN dan akurasi terburuknya adalah Navi bias. Oke, selanjutnya kita akan menghitung AUC terbaik. Yang pertama ada KNN. (0,998). Lalu kedua ada Navi bias. Navi bias 0,997. Lalu ada random forest sekitar 0,89. Yang terakhir ada AUC 0 dari decision tree. Decision tree dengan total 0,944. Nah, dari data AUC terbaiknya, nah di sini dapat terlihat data AUC terbaiknya yaitu yang pertama ada KNN, kedua ada Navi bias, yang ketiga ada random forest, yang ketiga ada decision tree. AUC terbaiknya KNN dan AUC terburuknya decision tree. Nah, menurut Guide for Classification the AUC, menurut Gronunescu 2011, AUC terbaiknya itu termasuk pada, nah untuk melihat AUC terbaiknya dari patokan yang Gronunescu 2011 atau, nah untuk melihat AUC terbaik menurut Guide for Classification the AUC, dari AUC terbaik ini itu masuk ke dalam Excellent Classification. Lalu pada AUC terbaik kedua juga masuknya ke dalam Excellent Classification. Lalu pada AUC terbaik ketiga masuk ke dalam Good Classification. Untuk AUC terburuknya di sini masuk ke dalam failure. Berikut ini adalah tampilan dari hasil pengujian akurasi, klasifikasi, dan AUC terbaik dari terbaik hingga terburuk. Untuk akurasi terbaiknya yaitu KNN dengan total 97,80% dan akurasi terburuknya yaitu Navi bias dengan total 94,71%. Untuk classification terbaiknya yang pertama ada Navi bias 5,29% dan classification terburuknya yaitu KNN sekitar 2,20%. Lalu untuk AUC terbaiknya itu ada KNN dengan total 0,998 yaitu masuk ke dalam Excellent Classification. Lalu pada Navi biasnya 0,997 masuk ke dalam Excellent Classification juga. Lalu AUC terbaik ketiga Random Forest dengan jumlah 0,999 masuk ke dalam Good Classification. Lalu untuk AUC terburuknya yaitu Decision Tree dengan total 0,944 dengan termasuk ke dalam failure.
uji coba dan perbandingan dataset menggunakan 4 algoritma klasifikasi yang berbeda telah selesai. Selanjutnya kita akan melakukan uji coba dengan t-test. Oke, untuk melakukan t-test kita buka rapid minernya lagi, lalu kita ke proses. Nah, kita ke bagian operator, kita cari t-test, kita drag pada bagian main proses. Nah, untuk kabel yang terhubung pada DC Sentry ini kita hapus terlebih dahulu semuanya dari 4 algoritma ini. Kita hapus ya semua dari 4 algoritma. Setelah itu nanti kita tambahkan t-testnya pada bagian sini. Nah, kita tambahkan t-test di sini. Lalu kita sambungkan keempat algoritma ini. Kita sambungkan keempat algoritma ini dengan t-test. Pada bagian AVE test, lalu AVE naive Bayes juga, lalu AVE KNN, lalu pada random forest. Nah, jika sudah kita sambungkan sebanyak 5. 1, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, jika sudah kita klik run. Kita tunggu hingga hasil ini selesai. Nah, ini adalah proses runningnya sudah selesai. Kita ke bagian t-test nih. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa hasil decision tree algoritma naive Bayes. Didapatkan hasil analisa. Oke, ini adalah tampilan dari hasil pengujian menggunakan t-test significance. Nah, pada bagian decision tree menghasilkan 0,954, lalu pada bagian naive Bayes sekitar 0,94, pada bagian KNN 0,979, pada bagian random forest sekitar 954. Di sini saya akan catat hasil dari t-test ini ke dalam notepad. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengujian dari keempat algoritma ini pada ini yang pertama menggunakan algoritma akurasi, mendapatkan data akurasi terbaik. Yang pertama ada KNN dengan jumlah 97,80%, lalu yang kedua ada decision tree dengan total 95,36%, dan random forest sekitar 95,36%. Dan yang ketiga ada naive Bayes dengan total 94,71%. Untuk algoritma kedua ada classification, yaitu dapat kita lihat klasifikasi terbaiknya. Yang pertama ada naive Bayes dengan total 5,29%, lalu yang kedua ada decision tree dengan total 4,64%, dan random forest sekitar 4,64%, dan yang terakhir ada KNN dengan total 2,20%. Yang ketiga ada algoritma Aussie. Aussie terbaik di sini data yang saya dapat pada Aussie terbaiknya itu yang pertama ada KNN dengan total 0,998 dan termasuk ke dalam excellent classification. Lalu yang kedua ada naive Bayes dengan total 0,90 dengan total
0,997 masuk ke dalam excellent classification. Lalu yang ketiga ada random forest dengan jumlah 0,989 masuk ke dalam good classification. Lalu Aussie terbaik keempat ada decision tree dengan jumlah 0,944 masuk ke dalam failure. T-testnya yang pertama ada KNN dengan total 0,79 dan decision tree. Oke, untuk t-testnya yang pertama ada KNN dengan jumlah 0,979. Lalu yang kedua ada decision tree dengan total 0,954 dan random forest 0,954. Lalu yang ketiga Navi Bayes 0,948. Jadi untuk kesimpulannya, berdasarkan hasil kompilasi antara algoritma klasifikasi data mining, yaitu algoritma decision tree, Navi Bayes, KNN, dan random forest, untuk database transaksi GrabFood didapatkan hasil analisis bahwa KNN merupakan algoritma akurat menghasilkan akurasi sebesar 97,80%. Dan metode ini juga sangat dominan dengan metode lain. Berdasarkan nilai akurasi, Aussie, dan t-test, ketiga metode ini masuk ke dalam kategori sangat baik dalam klasifikasi. Sekian penjelasan dari saya. Semoga dapat dipahami dengan baik dan semoga dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.